Modal ini aja, Masya Allah. Dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker. Cuman ngandalin tiganya doang. Ini, ya model gitu doang. Tapi memang kayak begini yang bisa menyehatkan jantung, ginjal, otak gitu lah. Ya, semakin tidak banyak pengolahan pada makanan yang kita makan, semakin sehat kita. Contoh, ini kan ada sayur nih. Sayur ini kita potong. Kemudian ada lagi apa nih? Timun. Semoga udah dicuci nih Bu ya. Saya baik sangka sudah. Terus apa lagi? Masih apel lah dikit. Kasih pepaya sedikit. Apa lagi? Habis. Ya, sudah aja deh. Sedikit. Biasanya sih begini ada yang bantuin. Biasanya ada yang bantuin. Biasanya. Biasanya. Tuh, dikasih jeruk nipis kayak begini. Wih, Masya Allah. Tergerak juga hatinya. Sudah Pak, udah lewat. Gak mau kan? Gak usah. Nanti sehat. Serius. Ya. Pak, Bu, makanan kayak begini, Masya Allah, sebenarnya saya kemarin dapat satu testimoni lagi dari ibu-ibu gitu kan, itu subhanallah, bener sih dok, katanya ternyata itu kanker sih nggak saya, kanker sudah stadium 4 apa-apa, tapi kuasa Allah semua sih ya. Bener ketika saya mulai benerin makan, dia bilang, itu apa tuh namanya, sayuran, buah-buahan, itu subhanallah badan lebih fit ya. Dan kankernya itu mulai mengecil. Jadi makanan kayak begini Pak Bu, ini bukan sembarangan makanan, tapi mungkin kita pikirnya sederhana kayak begini, bahkan Anda mungkin nggak mau, nggak suka, tapi ini bisa memperbaiki gen. Masya Allah, tanpa sadar. Maka masalah tadi balik-balik kita, karena kenapa kita nggak mau makan? Karena nggak biasa. Karena nggak biasa aja. Kalau udah biasa, Anda akan jauh lebih menyukai ini daripada satu piring nasi goreng. Serius. Sayang kita nggak biasa. Ya. Akhirnya apa? Makan cuman untuk nafsu. Tapi makan bukan untuk kebutuhan badan. Haknya badan hilang. Cobain semua. Emang enak? Nyobain? Gak usah deh. Saya makan dulu ya. Enak lah. Karena saya udah biasa sih ya. Ya, ini cobain deh, gak apa-apa. Nanti ambil, bagi-bagiin. Itu. Simple kan? Simple. Semakin simple makanan yang Anda makan dan semakin tidak banyak pengolahan, enak nggak? Jangan tanya ente deh, susah. Agak nggak objektif. Enaknya gorengan doang kayak ini. Ya ada manisnya, ada asamnya. Bahkan kadang-kadang sedikit saya tambah ada pedesnya. Ya, kadang-kadang saya tambahkan lada hitam sedikit. Itu Pak Bu, Masya Allah ya. Kalau mungkin perut kita itu diberikan itu tuh ibarat kata nyuplai lagi tuh. Makanan buat
bakteri-bakteri baiknya. Ya, wah ini bapak ini bener kan? Enak pak. Tuh, ini yang bener. Salah ngasih gua sama dia. Gitu ya, harus sekalian ya. Simple. Semakin banyak makanan yang Anda makan dan lagi-lagi tidak banyak pengolahan, ya, semakin sehat kita. Apalagi kalau sayurnya baru Anda petik, Anda langsung masak. Bukan masak, dibuat kayak begitu. Ya, seperti itu. Termasuk juga kayak apa ya? Kayak begini nih. Kunyitnya. Jadi saya itu sekarang jujur aja sih agak was-was lihat Indonesia. Anda tahu kenapa saya was-was? Jadi kayak kelihatan kayak apa ya? Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi umroh, orang Arab itu apapun makanannya, minumannya apa? Pepsi, bukan Pepsi, soda, maaf. Ya. Apapun makanannya, minumannya soda. Maka jangan, kalau Anda pernah mendapatkan apa informasi bahwa rumah sakit di Saudi itu, alhamdulillah datang. Nih Pak, monggo Pak. Sini Pak, jangan pergi. Nun sewu, tolong dipotongin ini. Jadi rumah sakit di Saudi itu siapa bilang sepi? Orang Arab tuh sekarang semuanya soda loh. Apapun makannya, mau makan mandi laham, mandi onta, segala macam, pokoknya soda itu. Tinggal tunggu waktunya, mereka itu na'udzubillah min dzalik akan booming. Ya sudah, gak apa-apa sih, tidak sesuai yang diharapkan. Gak apa-apa, maklum, masih training. Jadi apa ya? Jadi mereka itu berusaha. Tinggal tunggu waktunya osteoporosis merajalela di sana. Tunggu waktunya aja. Kanker merajalela. Karena kita udah tahu lah hal-hal seperti itu gitu ya. Sayang lu sekalian. Dan Indonesia juga sama. Kedai kopi di mana-mana sekarang. Ya, anak-anak muda sudah badannya penuh dengan gula. Hati-hati lu sekalian. Ya, saya tidak melarang Anda makan atau minum itu sih. Ya, silahkan aja, masing-masing punya hak. Tapi ingat, sekali lagi sampaikan, ini generasi bicaranya. Kalau kita nggak mau berubah, ya kayak mungkin sekarang boleh saya katakan, kalau generasi kita nggak kenal dengan begini, ya akan banyak masalah. Ya, kalau boleh saya katakan, harusnya kita sekarang jauh lebih bangga dengan minum beginian daripada minum-minuman kemasan itu. Memang 350 tahun kita juga dijajah karena ini. Sekarang kita lupa sama dia. Itu sebabnya Allah kasih banyak penyakit di sini. Gak bersyukur, dikasih rempah, dikasih rimpang, gak dipakai. Gitu loh. Ya. Dan bagi Anda nih, saya pesan ya, Bapak Ibu, khususnya yang belum, ikhwan-ikhwan yang belum menikah. Jadi, ketika Anda makan sesuatu, dan makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, maka makanan tersebut akan menjadi bagian dari gen Anda. Nanti kalau sekarang nih teman-teman, antum nih kayak begini nih ya, antum makan tiap hari suka-suka antum aja, nyampah bahasa kita ya, antum sedang mempersiapkan gen yang cacat. Serius. Yang akhwatnya juga sama, tiap hari bakso mie ayam, terus saja kayak begituan. Artinya apa? Anaknya nanti masalah. Dari sisi imunitas, itu kalau dia lahir akan lemah. Ini saya nggak, ini serius banget saya ngomong ini loh. Karena sekarang kalau mungkin bahasa saya, Indonesia darurat narkoba, kita juga darurat makanan. Darurat makanan loh sekalian. Artinya apa? Generasi ke depan negeri, na'udzubillah, semoga tidak, tapi kalau kita nggak ubah, akan rusak semua. Akan susah mendapatkan orang-orang yang sehat nanti. Ya, tiap hari makan aja. Masih berlebihan, tepung. Masalahnya kan ada yang tanya, dokter, maaf, gitu kan? Kan orang tua kita dulu makan begituan, betul?
Nenek moyang saya, kakek saya, eyang saya tetap makan nasi kok. Tenang dulu. Kita harus lihat dulu, habis mereka makan, mereka ngapain? Gitu loh. Habis mereka makan, mereka pergi ke sawah, nyangkul, kerja, dibakar kalorinya. Kita tidur, handphone, gak ada gerak. Soalnya saya sampaikan, orang Padang makan nasi Padang harus, kalau saya mengatakan memang nasi Padang gak sehat. Tapi masalahnya kita udah siap belum ngebakar itu kalorinya yang masuk. Kalau siap silakan makan, tapi kalau nggak siap sebaiknya jangan makan yang kalori tinggi, gitu loh. Kalau saya, orang di sini katakan misalkan di Solo, daerah Semarang, Jawa Tengah, ini kan makannya soto, gudeg segala macam, silakan makan. Tapi ingat bakar itu, Anda harus bakar. Kalau nggak bakar, lemak lagi datang. Masalahnya kalau sumber lemaknya tidak bagus, yang terjadi apa? Yang numpuk di badannya lemaknya tidak bagus juga. Akhirnya apa? Mens bermasalah, susah punya keturunan, susah tidur, banyak betul penyakit. Gara-gara apa? Tangki cadangannya isinya apa? Lemak yang tidak bagus semua. Puasa jarang, makan ini jarang, ini dibilang nggak enak, semua nggak enak. Ya sudahlah, wassalam, makannya terus. Gitu loh. Toh karena saya ngomong gini bukan apa, saya juga nggak bisa maksain. Anda mau berubah, silakan. Tapi kalau bahasa saya, cobalah pikir, jangan nyusahin keluarga. Jangan nyusahin keluarga, Bu sekalian. Sekarang 15 tahun sudah banyak kena diabetes. Ya. Bahkan kemarin saya lihat umur 9 tahun kena autoimun anak-anak, coba. Dari mana itu? Sayang kan? Kalau matilah dengan tenang, jangan nyusahin orang. Gitu loh. Mati lagi, jadi maksudnya mati jangan mati karena penyakit yang gara-gara kelakuan kita. Loh, contoh tuh penyakit gara-gara kelakuan tapi penyakit degeneratif, stroke, darah tinggi, itu kan penyakit degeneratif. Degeneratif itu apa? Gara-gara lifestyle. Gitu lah maksud saya. Mati lagi tahajud, lagi sujud, lagi baca Quran, kan enak mati kayak begitu. Sekian lama sakit, memang iya takdir. Tapi kan dari takdir yang kita bisa hindarkan dengan ikhtiar. Ada takdir yang bisa kita hindarkan dengan ikhtiar. Maka kalau saya bilang minuman kayak begini misalkan ya, salah satu bentuk ikhtiarnya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, Allah ciptakan di sana kayak begini. Indonesia nggak diciptakan. Tapi Allah ciptakan di sini rempah, rimpang, banyak sekali, berlimpah luah. Anda baru sekalian ya, contoh aja begini ya. Ini misalkan ada apa nih? Ada simple but tapi it can change your life. Serius. Ya. Apa maksud Allah menciptakan laos atau lengkuas kayak begini? Coba perhatikan baik-baik. Tadabur. Apa maksud Allah menciptakan nggak beraturan kayak begini? Pasti ada maksudnya. Kan? Maka kalau Anda pelajari kayak rimpang-rimpang kayak begini, ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini. Instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera, ini nggak minum begini, terserah ente mau ngomong apa, tradisional kek, apa kek, bodoh amat. Tapi artinya apa? Ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini, insya Allah. Ya. Jadi harusnya kalau boleh saya katakan kita jauh lebih bangga minum beginian. Ya, saya kemarin naik Garuda Indonesia, kebetulan di upgrade sama panitia tuh ke bisnis gitu kan. Terus waktu bisnis kan ditanyain, mau minum apa Pak gitu kan. Ada kencur nggak, saya bilang. Ketawa nggak ada. Lah katanya ente national flag, saya bilang. National flag carrier apa namanya itu kan, maskapai Indonesia. Masa nggak ada minuman Indonesia? Gitu loh. Dan perhatikan baik-baik sekalian, Masya Allah ya, kalau boleh saya bilang, negeri kita ini, Allah, Masya Allah ya, blessing country, negeri yang berkah, banyak gunung di mana-mana. Kunyit yang tumbuh di kaki gunung itu lebih dahsyat kemampuannya daripada kunyit yang tumbuh di tempat biasa. Karena hara ya, atau mungkin zat gizi tanah itu yang ada pada gunung itu tuh luar biasa, dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker. Modal ini aja, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu baca tulisan saya, postingan saya tentang yang ibu-ibu hamil itu, sebagian besar cuman ngandalin 3 doang. Ini,
sama ini doang. Ini kita pernah cek secara aplikasi lah gitu kan. Ternyata kunyit ini ketemu cerai, ketemu jeruk nipis, itu minuman yang full antioksidan. Dia kalau ada elektron yang lagi sendirian itu pungut sama dia, disuplai. Ini contohnya salah satunya kan. Ya, model gitu doang. Tapi memang kayak begini bisa memperbaiki diri kita. Bukan hanya perut, pencernaan otak. Masya Allah ya, India itu negara yang sekarang ya, setahu saya, merupakan negara yang sangat rendah itunya, demensianya. Demensia itu apa? Pikun. Ada seorang dokter mengatakan karena dia neliti katanya, yang saya baca itu. Karena India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi ini. Apa-apa pakai kunyit, apa-apa pakai kunyit. Kita kan penuh dengan begini dong, ya, apalagi pagi-pagi modal katakan Anda ambil jahe, keprek, kasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit, kasih madu, selesai, insya Allah. Daripada minuman-minuman yang lain gitu kan. Ya, ini contoh aja. Nah, coba kita lihat bagaimana. Jadi minuman kayak begini cepat bikin hamil. Jadi kalau yang laki-laki minum gimana? Ya, nggak hamil sih. Spermanya bagus, gitu. Sekarang kan banyak orang susah punya keturunan. Gimana mau punya keturunan? Sel telurnya itu, ovumnya itu nggak matang. Yang kita kenal dengan apa? PCO itu kan, polycystic ovary syndrome itu kan sel telurnya nggak matang. Gimana mau matang? Nggak ada bahan bakarnya, nggak ada bahan bakunya. Gitu loh. Yang dimakan balik-balik itu lagi. Gitu Bu, Pak. Sudah pernah nyobain ini? Bikinlah di rumah. Siapa yang mau? Gak usah. Gak ada yang mau nih? Mau Pak? Sini Pak, silakan Pak. Saya suka dengan orang yang antusias. Oh. Ini dibuatnya dengan cinta Pak. Makanya rasanya insya Allah enak. Gitu ya Bu sekalian ya. Nah jadi mudah, simple. Ya bahkan terakhir itu saya sempat bikin enak. Jadi minuman kayak begitu kalau orang bilang nggak enak, siapa bilang? Tinggal kita ubah sedikit aja. Ya bahkan kadang-kadang saya kemarin sempat nyobain, kalau ibu kalau makan ubi, singkong itu apa tuh namanya, minum atau makan singkong dengan gaya baru. Nih saya jalanin, singkongnya direbus, nanti di rumah ambil alpukat. Alpukatnya Anda blender, kasih garam, kasih bawang putih, ya, kasih garam, kasih bawang putih di blender, garam sama bawang putih blender, dijadikan dressing. Dressing tahu ya, kalau kita makan salad kan ada dressing itu, kuahnya itu yang kental itu. Itu pakai alpukat, itu enak banget. Itunya siapa tuh namanya? Si ubinya cocol pakai itu. Masya Allah itu enak banget. Sehat, lemak dapat, karbo dapat, serat dapat, semua dapat. Jadi makan yang kita makan tuh jadi obat. Lama-lama apa? Tubuh akan teriset sendiri Bos sekalian. Ya termasuk kayak nasi ya. Ini apa ya? Nasi kayaknya. Oh iya nasi. Sekarang karena udah 9:30 kita masak dulu. Bapak-bapak mau pulang. Ya, nasi ini kan nasi, salah satu nasi sehat. Apa nih? Beras coklat. Ya. Jadi pilihan saya nanti bayar di depan ya Pak. Pilihan saya ya kadang-kadang tuh kalau pengen makan nasi, kadang sih saya makan nasi putih. Tapi kalau mepet banget kalau pengen, tapi seringnya tidak gitu loh. Jadi ini kan ada nasi kayak begini, lalu Anda ambil bawang putih. Nah, kita bikin ya. Jadi nasi ini akan tertopping, ya, tertopping dengan apa ya? Dengan serat ya. Bukan hanya serat tapi banyak sekali kandungannya.
Bawang putih ini salah satu pengencer darah yang paling baik. Lupa nggak ada cabai. Gak apa-apa deh. Sama bawang merah. Nanti bagi Anda yang suka masih tetap pengen makan nasi putih, ya, ini saran saya aja. Nasinya Anda kasih ini. Pertama serai. Ya, serai. Yang kedua cabai rawit, gak usah banyak-banyak. Yang ketiga apa? Bawang putih. Ya, serai, bawang putih, bawang merah sama cabai. Lalu mereka-mereka ini Bapak sekalian, Anda tumis. Tapi tumisnya pakai apa? Pakai minyak zaitun. Ya, tumisnya pakai minyak zaitun. Tuh. Ini saya bikin sedikit aja sih ya. Apinya kecil aja. Minyak zaitun tidak untuk menggoreng ya, karena minyak ini. Terus mana lagi ya? Sepertinya mungkin akan mirip nasi liwet. Tapi ini bukan nasi goreng juga. Saya dengan beberapa teman-teman di mana? Di Batam itu, pasca kajian biasanya, bukan biasanya, terakhir itu kita bikin cooking class. Jadi cara masak yang sehat. Jadi kita mengenalkan ada apa namanya? Gitu cara masak yang sehat, cara apa ya? Cara mengenal produk-produk yang sehat gitu. Ini contohnya. Mana tas biru tadi, Pak? Biar panas sedikit. Ini bukan buat menggoreng sih, cuma buat dapatin rasa aja. Tapi kadang-kadang tanpa ini pun sudah enak. Jadi saya kadang-kadang campur minyak ini doang, Bapak sekalian. Ini sudah mulai keluar baunya nih. Udah sebentar aja. Ambil nasinya. Jadi nasinya tidak digoreng. Ya, kita aduk kayak begini. Terus saya kasih garam sedikit. Kalau Anda punya bumbu-bumbu lain di rumah bisa Anda pakai, kayak lada hitam sama segala macam gitu ya. Saya kalau nggak salah biasanya ada. Bisa Anda bikin sendiri lah bumbunya, atau mungkin maaf. Terus. Aduk. Terus kadang-kadang saya kasih lagi dengan nggak ada lagi dia di mana dia. Kismis kalau ada. Atau kalau enggak Anda kasih protein lagi. Ya, protein ini bisa Anda dapatkan dari mana? Dari alpukat, kalau nggak kacang-kacangan.
Nggak tahu nih namanya nasi apa. Ya, tapi yang jelas enak. Mau? Terus deh. Enak banget. Ibu-ibu mau, bapak-bapaknya malu-malu sih. Gak usah lah bapak-bapaknya. Ya bentar ya. Aduk dulu. Ada yang punya kacang almond nggak? Di depan nggak ada ya? Ini Pak, makanan kayak begini sepertinya simple, ya, tapi insya Allah sehat. Kenapa sehat? Karena ada lemak. Lemaknya dari zaitun. Ya, tanpa kita panaskan. Yang kedua, yang kemudian nasi kayak begini, dengan ada nasi kuning, nasi coklat kayak begini, ada seratnya. Alhamdulillah ada seratnya, gitu kan. Kemudian lagi tambah dengan kayak serai, ya, kemudian ada bawang putih, bawang merah. Itu semua makanan buat lambung atau pencernaan kita. Ya, seperti itu. Coba saya liatin, pengen lihat, penasaran. Tidak tahu lagi di mana. Ya sudah, ini aja. Ini buat ibu-ibu aja ya. Babang mau kurang responsif. Jadi apa tuh namanya? Nasi coklat ya. Kalau mungkin kita nyebutnya dulu, kalau orang Malaysia bilang beras pirang. Itu beras yang tidak banyak digiling. Ya, dia masih tinggi serat. Wow. Jadi ketika kita cuman sekedar memodif kayak begini, termasuk kalau Anda nggak punya beras coklat kayak begini, kita bisa pakai beras putih juga nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan banyak-banyak. Kan karbo lagi kan. Tapi ini jauh lebih baik makan nasi kayak begini, ya kalau apa? Kalau seandainya Anda, apa tuh namanya, daripada lebih baik makan nasi putih plain. Jadi kan, lemaknya dapet, seratnya dapet, ya. Apalagi kadang-kadang kita tambahkan, kalau saya bisa tambahkan dengan beberapa jenis kacang-kacangan. Cukup, makan sedikit aja, ya. Seperti itu. Nih Bu, silakan Bu. Ini dioporin, maaf. Mudah-mudahan enak sih, sepertinya sih enak. Ya gitu ya Bu sekalian, mudah-mudahan dapat gambaran ya. Jadi yang saya kayak begini nih bisa Anda topping dengan kasih bumbunya, kasih bawang putih, bawang merah di situ. Ya bahkan kalau model ini doang ya, begini doang, saya kadang-kadang campurin langsung minyaknya, nggak usah ditumis, campur aja langsung. Tapi kayak begini, Bapak sekalian, ini bisa menjadi bahasa saya itu ya mungkin agak ekstrim tuh nasi anti kanker lah gitu loh. Ada seratnya, ada minyaknya, ada lemaknya, ya. Daripada cuma sekedar makan untuk memuaskan lidah, jangan, ya, perbaiki. Jadi, dan memang saya sendiri memang senangnya ngoprek kayak beginian. Bagaimana kita menciptakan makanan atau masakan yang bisa menyehatkan jantung, ginjal, otak, gitu lah, seperti itu.